Sebelum saudara-saudara dikukuhkan, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia untuk dikukuhkan? Bersedia. Sesuai agama Islam. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Sabtu tanggal 26 bulan Desember tahun 2020, saya Ketua Umum KMM Meranti Kabupaten Karimun dengan ini secara resmi mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus pemuda kekerabatan masyarakat Meranti Kabupaten Karimun periode 2020-2023 dan pengurus kekerabatan masyarakat Meranti Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun periode 2020-2023. Kami percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing saudara-saudara dalam melaksanakan tugas. Tanjung Balai Karimun, 26 Desember 2020, Ketua Umum KMM Meranti Kabupaten Karimun ditandatangani. Pertama sekali kami atas nama pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengucapkan selamat atas pengukuhan yang baru saja kita lakukan. Walaupun dalam suasana COVID seperti ini, semangat masyarakat Meranti di Karimun ini tetap membara, luar biasa. Tepuk tangan untuk masyarakat Meranti. Seterusnya saya juga menyampaikan permohonan maaf karena tadi ada sedikit kesalahan informasi. Tadi saya mendapatkan informasi bahwa di lokasi sudah hadir Pak Wabub, Pak Said Hasim, sehingga saya berpesan kalau Pak Said Hasim sudah datang, langsung sajalah lakukan pengukuhan. Nanti saya datang tinggal menyampaikan kata sambutan. Rupanya setelah saya sampai di pelabuhan, yang sampai katanya Pak Anwar Hasim, bukan Pak Said Hasim. Ini sama-sama Hasim. Jadi ini memang masalah komunikasi, ini sesuatu yang bisa sepele tapi menjadi masalah yang serius. Jadi untuk itu saya mohon maaf ya karena ada kesalahan, karena mungkin ini dalam suasana pilkada masih panas di Karimun ini ya, informasinya pun agak simpang siur. Jadi untuk itu mohon maaf. Bapak Ibu-Ibu yang saya hormati, seterusnya keberadaan masyarakat Meranti di Karimun ini memang menunjukkan peran yang cukup strategis di Karimun ini. Itu dikarenakan oleh jumlah masyarakat Meranti yang ada di Karimun ini jumlahnya cukup besar. Jadi sehubungan dengan itu, dalam mendukung pembangunan di Kepulauan Meranti, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Meranti yang ada di Karimun, mari kita bersama-sama menjaga situasi Karimun ini agar senantiasa bisa dalam keadaan kondusif, aman, tertib, bisa bekerja sama dengan baik, dan yang penting adalah bisa berkontribusi untuk membangun Karimun sehingga Kabupaten Karimun ini menjadi lebih maju lagi dengan adanya banyak masyarakat Meranti yang ada di Kabupaten Karimun ini. Khusus pada hari ini yang mana pemuda-pemudi Meranti di Karimun ini membentuk sebuah persatuan baru, perkumpulan baru, ini tentu menjadi sesuatu yang sangat positif. Saya harapkan keberadaan organisasi ini akan semakin bisa menyatukan masyarakat Meranti, khususnya pemuda-pemudi kita yang ada di Karimun ini. Karena kita tahu bahwa pemuda-pemudi kita di Karimun ini banyak yang mencari pekerjaan ataupun memang yang sudah lahir di Karimun ini. Tentu untuk itu kita perlu membangun komunikasi, kita membangun
koordinasi sehingga jangan sampai nanti ada masyarakat kita yang bermasalah di Karimun ini. Jadi untuk itulah keberadaan mungkin kekerabatan keluarga meranti di Karimun di bawah komando Pak Zulkifli yang sekarang alhamdulillah saya nilai luar biasa. Tepuk tangan untuk senior kita ya Pak Zulkifli. Dan hari ini hadir lagi persatuan kekerabatan pemuda meranti Karimun, tentu akan menambah kerjasama yang baik ya dengan Bang Jul dan orang-orang tua kita yang ada di Karimun ini. Dan saya terima kasih juga kepada Ketua KMN ya Pak Jul yang hari ini sudah bisa mulai membentuk pengurus tingkat kecamatan-kecamatan. Dimulai dengan Kecamatan Meral Barat, kemudian mungkin dengan nanti kecamatan-kecamatan yang lain. Jadi mudah-mudahan dengan telah disatukannya masyarakat meranti yang ada di Karimun ini akan membantu tugas pemerintah, akan membantu aparat keamanan seperti Pak Kepolisian. Barangkali kita ikut menjaga bagaimana Karimun ini bisa terjaga dengan baik. Dan kalau itu bisa terjadi, tentu kita semua yang sudah menjadi masyarakat Karimun juga hidupnya akan lebih nyaman. Karena perlu kita ketahui bersama, memang bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku, anak-anakku semua ini memang orang meranti, tapi sudah tinggal di Karimun dan sudah memiliki KTP Karimun. Dalam pilkada kemarin tentu kan yang memilihnya milih Bupati Karimun, bukan lagi memilih Bupati Meranti. Nah, jadi oleh karena itu harus kita sadari bahwa masyarakat yang meranti yang ada di sini itu sudah harus merasa sebagai masyarakat Karimun yang berasal dari Meranti. Jadi jangan merasa lagi bahwa Karimun ini bukan kampung kita di Meranti, itu salah. Jadi kampung yang pertama itu adalah di Karimun, kampung orang tua kita, kampung yang kedua itu ada di Meranti. Tapi kalau sudah tinggal di Karimun, jangan pula lupa dengan saudara-saudara kita yang ada di Meranti. Kata pepatah orang Melayu, tak putus air di pancung itu. Jadi memang Meranti dengan Karimun ini memang punya kedekatan yang luar biasa dari dulu. Banyak orang Karimun, orang Tanjung Batu itu di Meranti, banyak pula orang Meranti yang ada di Karimun ya, di Tanjung Batu. Jadi kita ini sudah seperti dua bersaudara kembar, apalagi jarak kita yang sangat dekat. Nah, oleh karena itu pula lah, maka pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti membangun mes atau rumah singgah di Karimun ini. Dan rumah singgah ini merupakan satu-satunya rumah singgah yang dibangun oleh Pemda Meranti di luar Provinsi Riau. Ya, memang ada di Yogyakarta, itu mes mahasiswa, bukan rumah singgah masyarakat. Tapi khusus di Karimun ini dibangun rumah singgah untuk masyarakat Meranti karena banyaknya masyarakat Meranti yang ada urusan di Karimun ini. Jadi oleh karena itu fasilitas yang sudah disiapkan pemerintah ini manfaatkanlah dengan baik. Walaupun tadi saya mendapatkan bisikan Pak Jul, saya dapat bisik, Pak listrik belum bayar lagi Pak WC dah tersumbat dah Pak, tak ada biaya. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini saya nyatakan hari ini Pak Jul saya bantu pribadi 5 juta untuk rumah singgah. Nanti bayarkan listrik, elokkan semua sekali menjelang nanti uang dari APBD bisa digunakan untuk rumah singgah ini. Kemudian juga untuk pemuda secara pribadi saya bantu juga 5 juta, biar adil. Jadi rumah singgah ya di bawah pengelolaan kekerabatan masyarakat Meranti dibantu, pemuda juga dibantu. Kalau ada bantuan resmi dari pemerintah itu nanti Mika uruslah sendiri. Ya, ini dari pribadi seorang Irwan Nasir. Ya, mudah-mudahan ya dengan silaturahmi yang terus terjaga dengan baik, saya yakin keberadaan masyarakat Meranti di Karimun ini akan semakin eksis nantinya. Dan hari ini kita masih dalam proses pilkada di Karimun. Saya mengharapkan agar masyarakat Meranti yang ada di Karimun ini turut berpartisipasi sebagai penjaga perdamaian di Karimun ini. Karena yang namanya pilkada itu biasa terkotak-kotak, terbelah-belah, itu berblok-blok, itulah demokrasi. Tapi kita semua jangan sampai berpecah belah hanya karena pilkada. Apalagi pemungutan suara sudah selesai, ini tinggal hanya proses di MK. Nanti siapa yang akan ditentukan sebagai pemenang, kita dukung sama-sama. Yang jelas hari ini menurut keputusan KPU berdasarkan rapat pleno, pemenangnya adalah Pak Rapik dan Pak Anwar Hashim. Itu menurut versi pleno KPUD Kabupaten Karimun. Namun masih berproses. Saya harapkan masyarakat Meranti akan menjadi yang terdepan menjaga keamanan dan ketertiban Karimun.
Bapak-bapak, ibu-ibu, saya ulangi lagi bahwa dengan semakin aman, semakin tertibnya Karimun, tentu kita juga akan semakin mudah mencari rezeki di Karimun ini. Karena memang harus kita akui, secara potensi ekonomi, Karimun memang lebih menjanjikan dibandingkan dengan kampung kita di Meranti. Jadi oleh karena itu, jaga dan rawatlah Karimun ini baik-baik. Ya. Saya sebagai Bupati Meranti menitipkan kepada kita semua, saya harapkan harus bisa menjadi problem solver, harus bisa menjadi orang-orang yang bisa memberikan kontribusi untuk menyelesaikan masalah-masalah masyarakat yang terjadi di Karimun ini. Saya yakin dan percaya di bawah pimpinan Pak Zulkifli ya sebagai ketua masyarakat kita di sini, sebagai berdasarkan ketokohan beliau ya yang mendapatkan pengakuan dari banyak pihak di Karimun ini, tentu akan bisa membimbing saudara kita yang ada di Karimun ini. Dan kepada seluruh masyarakat juga harus patuh kepada pimpinannya. Jangan pula nanti kita tak patuh dengan pimpinan kita. Kalau nanti masyarakat Karimun Meranti di Karimun tak patuh kepada ketuanya, nanti ketua kita tak berwibawa di mata masyarakat lain yang ada di Karimun ini. Jadi untuk menjaga kehormatan masyarakat kita yang ada di Karimun, untuk menjaga marwah organisasi kita yang ada di Karimun ini, tentu kita harus kompak, kita bersatu, kita besarkan ketua kita yang ada di Karimun ini. Oleh karena itu ya Bang Jul, ya saya harapkan peran yang sudah baik dipertahankan Bang Jul. Dan kepada seluruh masyarakat, pemuda-pemuda, ibu-ibu, mari kita dukung Bang Jul untuk memimpin, mengelola masyarakat, sehingga masyarakat Karimun di sini akan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itulah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat ya. Biasanya kita buat acara di balai ini biasanya megah-megah, meriah-meriah. Tapi karena dalam situasi Covid seperti ini, saya pikir seperti ini juga sudah luar biasa. Karena kalau lebih dari ini, kalau kita buat acara seperti yang lazimnya kita buat ramai-ramai, nanti Pak Kapolres marah. Ini Pak Polisi datang, dibubarkan nanti kita ya. Jadi oleh karena itu disampaikan kepada masyarakat, barangkali ada yang belum diundang, ada yang tidak diberitahu. Memang ketentuan dalam membuat acara di masa Covid-19 ini tidak boleh ramai-ramai. Kalau standar dari surat edaran Kapolri itu maksimal cuma 50 orang. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jaga kesehatan kita pribadi, jaga kesehatan masyarakat keluarga kita. Mudah-mudahan masyarakat Meranti di Karimun ini akan senantiasa terjaga kesehatannya. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti boleh jelaskan tentang kegiatan kita pada hari ini Pak. Ya, jadi
kegiatan kita hari ini adalah dalam rangka pengukuhan pembentukan organisasi Persatuan Pemuda Meranti di Karimun. Jadi kegiatan ini memang dilakukan di suasana COVID-19, namun saya melihat kegiatan ini menjadi sangat strategis karena ini dilakukan di Karimun. Kenapa sangat strategis? Ini kan berkaitan dengan situasi politik Karimun yang memang masih sedang belum mendingin ya. Dikarenakan mungkin selisih yang tipis antara dua paslon yang bertarung dalam kontestasi pilkada di Karimun. Jadi dalam konteks itu kami mungkin perlu memberikan dukungan ya kepada pemerintah Karimun melalui masyarakat Meranti yang ada di Karimun supaya nanti jangan ikut-ikutan terlibat sekiranya mungkin ada gesekan-gesekan yang sifatnya bisa berpotensi mengganggu Kaptimasi Karimun. Jadi oleh karena itulah kami berusaha datang ke sini selain bersilaturahmi dalam rangka ulang tahun Kabupaten Kepulauan Meranti ke-12 juga mengingatkan kepada masyarakat Meranti yang ada di Karimun untuk bersama-sama berpartisipasi menjaga Kaptimasi Karimun supaya tetap kondusif dalam rangka pilkada ini. Mungkin sejauh ini Pak ada semacam pembinaan yang kita lakukan koordinasi dengan Pemda Karimun untuk masyarakat kita yang berada di sini. Kalau itu kita secara rutin terus melakukan koordinasi dengan baik. Koordinasi yang kami lakukan itu dalam bentuk kerjasama. Yang pertama kerjasama dalam hal pemeliharaan kesehatan warga. Di warga Meranti itu kebetulan kan banyak yang tinggalnya berdekatan dengan Karimun. Jadi bagi warga Meranti yang tinggalnya dekat dengan Karimun itu kita fasilitasi kerjasama antara Pemda Meranti dan Pemda Karimun. Jadi bagi masyarakat Meranti yang berobat di rumah sakit Karimun itu cukup membawa surat keterangan tidak mampu dari Meranti, itu sudah tidak perlu lagi membayar di rumah sakit Karimun. Kemudian juga beberapa kerjasama lain mungkin di bidang pendidikan ya, kemudian juga masalah sosial budaya gitu. Kita sudah mendatang nggak Pak? Ada berapa banyak warga kita yang tinggal di sini? Pendataan terakhir itu kalau saya tak salah dilakukan pada tahun 2012 ya. Itu jumlahnya pada saat itu 16.000 kakak. 2012. Hari ini mungkin sudah 8 tahun ya, mungkin jumlahnya makin banyak. Dan 16.000 kakak dikali 5 aja udah lumayan banyak ya. Saya pikir mungkin ada 20-30% di Karimun ada mungkin orang Meranti yang tinggal di sini. Cuman tak ada jadi anggota dewan di sini. Nah, terkait kerjasama yang selama ini berjalan seperti apa Pak? Alhamdulillah baik sekali ya. Jadi masyarakat kami yang ada di sini itu difasilitasi dengan baik oleh pemerintah daerah Karimun. Dan kami pun mendukung juga ada beberapa hal teknis barangkali yang diperlukan oleh pemerintah daerah Karimun atau DPRD Karimun. Itu akan selalu kami fasilitasi baik juga dengan baik kalau mereka datang ke Meranti. Mungkin kedepannya ada kerjasama lagi Pak dari bidang lain? Saya kebetulan tinggal 2 bulan lagi jadi bupati ya. Jadi mungkin tidak etis kalau saya bicara kerjasama lagi ke depan gitu ya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Jadi untuk diketahui acara pada hari ini yaitu pertama dilaksanakan oleh pemuda KM Meranti yang ada di Kabupaten Karimun ini dalam rangka memperingati HUT Kepulauan Meranti yang ke-12 dan sekaligus dijalankan dengan pengukuhan pemuda KM Meranti yang ada di Kabupaten Karimun dan sekaligus dengan pengukuhan masyarakat Meranti yang ada di Kecamatan Merak Barat. Jadi agenda pada hari ini yaitu 2 agenda. Pertama pengukuhan pemuda, kedua pengukuhan pengurus kekerabatan Meranti yang ada di Kecamatan Merak Barat. Insya Allah ke depan Kecamatan Tebing, Kecamatan Karimun dan Kecamatan Merak Barat akan kita laksanakan. Jadi yang baru dibentuk satu Kecamatan Merak Barat. Jumlahnya Pak itu berapa pemuda yang dikukuhkan sama ke pemuda dulu lah Pak? Pemuda dikukuhkan sekitar 11 orang, lebih kurang 11 orang itu dengannya terbentuk seksi yang mana itu disponsori ya, maksudnya acara ini pemuda tersebut
diperkuatkan oleh ini Bapak Pimpinan Bang Cabang Kepri Kepulauan Riau yang ada di Tanjung Balai Karimun, yaitu dipimpin oleh Bapak Wan. Jadi dengan ada Bapak Wan itu memotivasi pemuda-muda jangan sampai melakukan hal-hal yang tak terpuji, kenakalan remaja, narkoba. Jadi beliaulah memotori pemuda-pemuda tersebut. Terbentuklah pada hari ini Kukukan Pemuda atas karya inovasi daripada Pak Wan sebagai pimpinan Bang Cabang Kepri Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun, dan beliau kebetulan anak Meranti sendiri. Harapan ke depan, kiranya setelah terbentuk ini nanti, kami daripada masyarakat Meranti, kedepannya selama ini masyarakat Meranti ini yang memang berada di Kabupaten Karimun ini berjumlah lebih kurang 16.000, tapi tidak ada bisa berbuat di departemen di DPRD, mungkin legislatif di Kabupaten Karimun. Insya Allah kedepannya kami akan menyusun strategi, kiranya adalah putra-putra terbaik daripada masyarakat Meranti yang duduk di legislatif di Kabupaten Karimun. Minimal 1 orang. Kalau dapat lebih, alhamdulillah. Pak, untuk Pak Wan, Pak, Bapak sampaikan kepada pemuda, Pak. Baik, dalam hal pengukuhan pemuda berkerabatan Meranti yang ada di Karimun ini, saya dari sisi keuangan untuk mengimbau kepada pemuda, lakukanlah hal yang terbaik dari sisi positif untuk pemasukan buat daerah. Ciptakan kreativitas dalam hal bekerja, terus jadikan agenda rutin dalam setiap acara itu memberikan naungan ataupun masukan buat pemerintah daerah. Di samping itu juga jangan sampai pemuda itu terpaku dengan anggaran daerah yang terkesan terlalu meminta ke pemerintah daerah. Usaha-usaha ini harus kita lakukan buat pemuda. Di samping mengisi kekosongan dalam diri mereka juga memberikan ataupun menciptakan ukhuwah Islamiyah buat sesama pemuda, dan itu bukan hanya untuk pemuda Meranti saja gitu. Jadi motivasi saya terhadap pemuda Karimun itu, mari kita bersatu padu, saling sinergi dengan pemuda-pemuda yang dari daerah lainnya, seperti pemuda Pekanbaru yang ada di Meranti, pemuda Tembilahan yang ada di Karimun ini, ataupun pemuda dari Tanjung Pinang di Karimun ini. Mari kita bersatu padu, ciptakan iklim yang suasana yang bagus, berikan kreativitas dalam setiap gerakan, dan mari kita memberikan sebuah nuansa ke masyarakat bahwa pemuda itu bisa berbuat gitu. Jangan hanya pemuda itu mengharapkan dari masyarakat saja gitu. Dan kegiatan-kegiatan yang setiap dilakukan itu bukan berarti harus kegiatan itu dalam jumlah yang besar. Misalnya hanya sekecil mungkin seperti ini, dengan kegiatan mereka saling bergotong royong dalam satu hari, mereka tanpa ada imbalan. Jadi saya melihat mereka yang sekarang ini, mereka itu menjalankan itu tanpa imbalan sama sekali gitu. Ada kesadaran diri bahwa bagaimana mereka itu untuk membangun daerah gitu. Begitu juga nantinya ke depan ada beberapa item yang kira-kira bisa memasukkan ke daerah, seperti insya Allah akan terciptanya nanti generasi untuk Karimun. Jadi saya menggarisbawahi untuk generasi Karimun ini nantinya memberikan nilai sosial, ya, nilai sosial. Contohnya mereka membantu nelayan dalam hal mengutip udang, mereka membuatkan turnamen takraw, mereka membuatkan turnamen bola voli, dan itu kos yang dikeluarkan tidak terlalu besar, asalkan mereka mau bekerja dan menyisihkan waktu di samping pekerjaan mereka sehari-hari gitu. Saya rasa dengan kegiatan-kegiatan itu yang dilakukan nanti pemuda,
itu yang jelas mereka insya Allah akan terhindar dari yang namanya narkoba, terhindar dari namanya kriminalitas, terhindar dari namanya radikal, terhindar dari pencurian atau curian. Karena mereka pasti berpikir sampai kapan harus mereka bermalas-malasan. Nah, dengan mengisi kegiatan-kegiatan seperti inilah nantinya mereka akan membentuk mental dalam diri mereka sendiri itu. Jadi pembentukan mental itu bukan semula jadi, tapi harus dididik dan ditempa harus dari hal-hal yang sederhana. Karena kita tahu, contohnya Pak Jokowi itu bukanlah dari orang-orang yang memang legislatif yang cukup besar, tidak. Mereka dari pengusaha yang kecil, beranjak dari hal itu, menapa akhirnya bisa menjadi presiden Indonesia. Itu hal sederhana seperti itu. Dan contohnya lagi seperti Pak Anwar Hasyim yang datang tadi di acara kekerabatan ini. Pak Anwar Hasyim itu bukannya orang yang berada, bukannya orang yang senang, dia berasal dari bawah. Nah, itulah yang ingin saya ciptakan kepada remaja-remaja yang ada di Kabupaten Karimun ini. Bagaimana mereka itu membentuk mental dalam dirinya, membentuk mental, membentukkan budaya, membentukkan sikap. Nah, sikap itu akan tumbuh, akan terciptalah nanti yang namanya mereka itu seorang pemimpin. Nah, mana tahu nanti ke depan apakah pemuda itu salah satu nanti pemuda yang ada di Tasik Malaya ini bisa duduk di legislatif, bisa duduk di posisi eksekutif. Kita tidak tahu ke depan, tapi yang jelas kita harus berusaha dari sejak dini mungkin. Itu yang harapan